Wasallam mengatakan, "Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Semua yang sedang berkhidmat kepada umat manusia di bulan Sya'ban ini, maka ingat, saat ini amalanmu diangkat. Para dokter, para medis, para donatur yang mungkin membagikan hartanya untuk memberikan sumbangsih kepada siapapun yang terdampak dengan virus ini bulan diangkatnya amalan. Allah mau kasih sama kita sebuah masa yang indah, diangkatnya amalan kita. Maka perbanyaklah berpuasa. Ya, semampu kalian. Hibbati fillah, berkaitan dengan corona. Coba dibuka Al-Qur'annya. Di surat Al-Hadid ayat 22-23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Hibbati fillah, ini Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim bahwa setiap musibah yang terjadi, yang menimpa diri kita, orang lain tidak tertimpa, hanya kita yang tertimpa. Atau musibah itu di bumi, sehingga yang tertimpa semua manusia, yang terdampak semua yang hidup di muka bumi ini. Semua itu sudah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Udah dicatat. Sebelum Allah menciptakannya, Allah udah tahu tanggal berapa corona akan menjangkiti Indonesia. Ada berapa jumlah manusia yang akan terjangkit oleh virus corona. Dan berapa yang mati. Apakah antum termasuk yang terjangkiti atau tidak? Allah sudah catat itu semua. Itu mudah bagi Allah. Allah kalau mau ngangkat corona, Allah tinggal mengatakan kun, selesai. Musibah yang turun pun Allah tinggal katakan kun, maka dia akan menimpa. Tujuannya apa kata Allah? Agar kalian tidak putus asa, tidak bersedih, tidak berduka yang berlarut, tidak panik dengan apa yang luput dari diri kalian. Mungkin ada kebaikan yang ingin kalian dapatkan, tapi ternyata kalian tidak mendapatkan. Ketika engkau tahu, ya udah, memang takdirnya seperti itu.
Dan kalau engkau dapat nikmat, jangan bereforia. Jangan bergembira berlebihan. Sehingga jadi bangga diri, congkak, dan sombong. Allah nggak suka. Maka jamaah, corona ini mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran indah dan banyak pelajaran. Salah satunya, agar engkau sadar bahwa bumi ini milik Allah. Nih, semua benua, Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan benua-benua yang lainnya, itu milik Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat sebenarnya kita diingatkan. Kita selalu mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita jadi sadar bumi ini bukan milik Amerika, yang mungkin dia merasa sebagai polisi dunia. Bumi ini bukan milik Cina, yang mungkin dia berpikir memiliki kekuatan ekonomi. Bumi ini bukan milik Yahudi, yang mungkin sebagian takut dengan Yahudi, dengan tipu daya, makar, dan konspirasi mereka. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua yang hidup di muka bumi ini adalah makhluk yang harus taat kepada Al-Khaliq. Ahibati fillah, ketika engkau sadar engkau bukan pemilik, engkau hanya orang yang singgah. Sebenarnya tiap hari yang mati itu banyak. Tiap hari. Ketika kita di Mekah, kita dapat melihat satu waktu sholat 9 jenazah, 12 jenazah, 7 jenazah tiap waktu sholat. Kematian itu biasa. Tapi corona, Masya Allah, membuat semua orang jadi ketakutan. Ketakutan dengan kematian. Ini salah satu yang indah. Mengingatkan kita kalau kita bukan penduduk bumi ini. Kita cuma ditaruh untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, agar kalian tahu bumi ini ada pemiliknya. Pemiliknya berkuasa. Kemarin gempa di sana, gempa di sini, itu juga mengingatkan. Mungkin kalau gempa skalanya hanya untuk tempat tersebut. Yang lain nonton. Ya. Ketika terjadi tsunami, sama. Orang yang terdampak adalah tempat lokasi tsunami. Yang lainnya hanya nonton. Sekarang, semua penonton hidup dalam kecemasan. Kenapa? Dengan corona ini, dia bisa menjadi orang yang selanjutnya. Pengumuman itu, grafiknya terus naik. Indonesia dari 2. Terus naik. Menjadi belasan. Naik, jadi 30 ke atas. Naik, terus jadi 100. Corona itu seakan-akan mengatakan engkau yang selanjutnya. Engkau yang selanjutnya. Terus jadi 200. Jadi 300, jadi 400, jadi 500, jadi 600. Jadi berapa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, corona ini membuat kita sadar dengan nilai dunia. Berapa sih kita mau bayar dunia ini? Kita bisa melihat orang-orang mengurung diri di rumahnya, daripada dia
dapat fulus tapi dia terdampak corona atau terinfeksi corona. Ternyata harta berlimpah yang selalu dibanggakan, uang banyak, saldo di rekening yang kemarin sempat rame-rame, public figure menunjukkan jumlah rekeningnya, bisa buat apa? Itu duit yang banyak. Kita melihat orang yang kemarin saling berebut harta, saling sikut sana, saling sikut sini. Akhirnya dia tahu, ternyata dunia ini hanya seperti ini. Sebuah virus yang kecil membuatmu jadi takut, membuatmu jadi bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar. Yang tikar itu membekas di lambung Nabi SAW dan punggung beliau. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis melihat yang seperti itu. Dia memikirkan itu Kaisar Romawi, Kisra, raja-raja Persia. Mereka hidup bergelimang harta, hidup dengan kemewahan, hidup dengan segala kenyamanan, kelezatan. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa peduliku sama dunia, Umar? Apa, ngapain kita sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan naik kendaraan, kemudian dia singgah di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Di bawah pohon itu kita nggak lama. Dan corona mengajarkan kita tentang nilai dunia, jemaah. Nggak bisa untuk membeli kesembuhan. Kita mulai melihat APBN negara kita dirubah. Kita melihat ada uang-uang yang disalurkan untuk corona yang tidak pernah ada dalam bayangan mereka. Uang akan keluar ke sana. Kita dapat melihat pasar-pasar yang ditutup. Kita bisa melihat pesawat yang sepi. Uni Emirat Arab. Katanya tinggal 13 penerbangan. Yang awalnya 100 lebih. Nggak peduli mereka. Apa yang mengingatkan mereka? Corona. Negeri sana ditutup. Negeri sana ditutup. Sebagian negeri benar-benar tutup. Jamaah rahimakumullah. Corona mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu dekat sama kita. Dekat sekali. Sebelum corona, kematian itu udah dekat. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Al-mautu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Kematian, kata Nabi SAW, lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Kita kalau pakai sandal tuh ada talinya tuh. Kematian itu lebih dekat dari itu. Dia nempel sama kita. Lebih dekat dari itu ya. Tapi selama ini kita nggak berhati-hati. Sebagian mengatakan mau mati ya mati. Sudah betul. Mau mati ya mati. Tapi matilah yang mulia. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu kalau engkau yang mati. Kalau kau ayahmu yang mati, ibumu yang mati, anakmu yang mati. Ketika engkau tahu salah satu keluargamu terpapar
COVID-19 dan mati. Bagaimana perasaan? Semua pada berangkat untuk ikut rapid test. Mereka ingin tes, mereka ingin buktikan kalau dia tidak terdampak COVID-19. Baik, terbukti negatif. Apakah kematian kemudian tidak mendatangimu? Engkau tetap akan ketakutan. Iya, aku masih negatif. Tapi corona berkeliling di sekitarku. Mungkin ada di supirku. Supirnya disuruh tes. Kita melihat dengan corona semua dibersihkan. Ada ketakutan, jamaah. Iya. Jamaah. Kita diciptakan bukan untuk kehilangan rumah kita. Kehilangan orang tua kita. Tapi kita diciptakan untuk kehilangan semua yang kita miliki. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Rahman. Coba dibuka tuh surat Rahman. Ayat 26-27. Allah Azza wa Jal mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ahibati fillah, kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Apapun yang sedang berada di atas pakaianmu akan rusak nantinya. Jari-jarimu nanti akan terkelupas. Daging pertama kulitnya, kemudian dagingnya, nampak tulang, kemudian tulang itu akan hancur. Dan corona mengajarkan kepada kita hal itu. Kita jadi sadar. Kemudian corona mengajarkan kepada kita tentang nikmat sehat. Yang selama ini banyak di antara hamba tidak mensyukuri nikmat tersebut. Yang ada dalam benak kita, sebagian orang itu bekerja, berusaha, sampai sakit. Dia berpikir bahwa nikmat itu adalah uang yang dia dapat dari pekerjaan dia. Itu baru nikmat. Lah, bukan hanya itu nikmat. Nih, Rasul SAW mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai, tidak mensyukuri nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Berapa kali dalam hidupmu engkau mengatakan alhamdulillah ya Allah dikasih sehat? Berapa kali? Seringkali tubuh ini kita gunakan untuk kemaksiatan. Orang melakukan hal-hal yang negatif dengan tubuhnya, dan sekarang dengan corona dia menjaga diri. Dia biasa membawa tubuhnya ke tempat-tempat kemaksiatan. Akhirnya dia sayang sama dirinya. Tapi sebagian tetap nggak sadar. Kesehatannya tetap tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, al-faragh. Nikmat waktu luang. Masya Allah. Sekarang kita bisa melihat semuanya di rumah. Dia punya waktu luang. Dikasih sama Allah. Selama ini engkau harus berdiri di bus. Teman-teman kita yang di DKI dan sekitarnya. Berangkat dari Bekasi. Berdiri dia untuk cari fulus. Untuk cari harta.
Sebagian anak melihat sampai tidur dalam kondisi berdiri. Karena nggak dapat tempat duduk. Subhanallah. Sekarang COVID-19 membuatmu di rumah. Dapat nikmat engkau. Iya Ustaz. Yang tetap digaji. Tapi yang nggak digaji gimana Ustaz? Waktu luang itu lebih daripada gajimu sebenarnya. Tapi karena manusia memandang harta, dan harta, lupa dengan waktu luang. Hari ini, berapa kali engkau bersalat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Berapa kali engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan sibuk berita terus. Ini nikmat yang hari ini engkau melihat nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la ba'sa bil ghina. Kekayaan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nih kalau orang berpikir kekayaan, lebih nikmat mana kekayaan dengan kesehatan? Banyak orang memandang kekayaan. Sehingga kadangkala demi mendapatkan kekayaan, dia harus mengorbankan tubuh dan kesehatan dia. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kekayaan itu nggak apa-apa. Nggak tercela, nggak apa-apa. Asalkan buat orang yang bertakwa. Walakin nasiha, tapi kesehatan khairun minal ghina liman ittaqa. Kesehatan itu kenikmatan yang lebih baik daripada kekayaan. Sekarang nih dengan corona kita jadi tahu nikmat sehat kayak apa mahalnya. Negeri-negeri itu mengeluarkan biaya yang besar. Di Australia orang-orang dirumahkan selama 2 pekan, dikasih fulus mereka. Tetap di rumah kalian, nih kita kasih fulus. Tetap tinggal di sana. Kenapa? Mereka berpikir bukan fulus lagi. Fulus bisa dicari. Tapi kalau corona sudah menyebar, apa yang akan terjadi? Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang indah dari corona ini. Kita tahu bahwasanya surga Allah itu ada 100 tingkatan. Mungkin sebagian kita amalannya nggak cukup untuk naik ke tingkatan-tingkatan tersebut. Akhirnya Allah kasih bala. Allah kasih petaka. Allah kasih wabah. Yang dengan wabah ini apabila engkau bersabar, engkau dapat tuh tingkatan-tingkatan tersebut. Orang yang ketika di masa wabah, dia tinggal di negerinya. Dia tinggal di rumahnya. Tinggal nih di rumahnya. Dia bersabar. Mungkin dia berpikir penghasilan dia berkurang. Makanan jadi susah. Kesenangan-kesenangan dia akan hilang. Tapi ketika dia bersabar, subhanallah, dia dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid. Ini yang indah dari corona. Jadi buat teman-teman jangan panik. Pandanglah corona ini, semoga dengan ini aku mendapatkan pahala syahid. Aku dengan bersabar. Amalanku sedikit selama ini. Bahkan waktuku habis untuk mencari dunia. Nih corona membuatmu punya waktu untuk mengembalikan hari-hari yang pergi tanpa manfaat dan ibadah. Corona membuatmu duduk di rumah. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada mereka. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah. Ini buat teman-teman yang di PHK, yang di rumahnya kan, yang mungkin dia
terdampak, yang sakit, yang keluarganya diisolasi, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Mereka yang masih sehat, mereka yang masih dalam kondisi bisa tertawa, mereka masih bisa berjalan-jalan, sama dengan kita. Sama-sama milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau bersabar nih, ada derajat yang engkau mungkin tidak bisa didapat dengan sedekahmu, dengan amalan-amalanmu yang lain. Maka dikasih sama Allah nih bala yang menyeluruh. Orang yang bersabar, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Kapan kita mau dapat salawat dari Allah? Dikasih rahmat sama Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kapan kita akan terus berada di petunjuk ini? Corona membuat kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kita bersabar. Jamaah, para sahabat Nabi pernah tertimpa ta'un. Mereka lebih baik dari kita. Orang-orang yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah meninggalnya karena wabah ta'un. Padahal dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada sebagian sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, meninggalnya dibunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Talha bin Ubaidillah, tewas dibunuh mereka. Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya bala. Nggak sama orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi. Nggak sama para dokter, para medis yang harus berlelah-lelah berada di garda terdepan dengan perlengkapan pelindung yang terbatas. Mereka berada di situ, apakah sama dengan yang ada di rumahnya, yang stay di rumahnya? Nggak sama. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat engkau, balasan buat dirimu itu sesuai dengan tingkat kelelahan dirimu. Makanya kalau kita ngelihat bicara bala ini, subhanallah jemaah. Di masa Nabi SAW ada seorang wanita. Ini cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Tawus kalau nggak salah, atau kepada Mujahid. Ada yang lagi di Masjidil Haram, lagi tawaf. Ibn Abbas mengatakan, ala uriyakum imra'atan min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu seorang wanita yang dijamin masuk surga? Mereka mengatakan tentu. Lalu dikatakan, hadhihi sauda. Nih, perempuan yang hitam ini. Atatin Nabiya SAW. Dia pernah datang menjumpai Nabi SAW. Faqalat, ya Rasulullah, inni usra' wa atakashaf aw wa utakashaf fad'ullaha an yashfiyani. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini sakit kena ayan dia, dan
Kadang-kala tersingkap pakaian dalam kondisi tidak sadar. Maka doakan, mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti da'utullah laki." Kalau engkau mau, aku doakan. Ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkan. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bersabar dan engkau masuk surga. Milih mana jemaah? Ketika dikasih dua pilihan. Sembuh atau tetap sakit tapi masuk surga. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya maunya Ustaz sembuh masuk surga. Corona ngajarkan kepada kita, nggak seperti itu kehidupan ini. Telah puluhan ribu mungkin yang nyawanya melayang dengan corona. Engkau milih mana? Milih sembuh. Terus surga, ya udah, ada jaminan. Nih perempuan kasih dua pilihan. Tetap sakit tapi masuk surga, sabar masuk surga, atau didoakan. Apa kata perempuan? Enggak, kalau gitu jangan didoakan. Sudah. Enggak, sudah. Kenapa? Karena perempuan ini tahu, aku akan mati. Esok, lusa, kapanpun kematian akan datang menimpaku. Sekarang ini di depannya ada jaminan. Sabar masuk surga. Milih mana? Milih sabar perempuan tersebut. Oh, subhanallah jemaah. Maka wabah yang turun ini, itu azab. Yab'athuhullah ala man yasha. Azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Ingat, itu azab. Warahmah lil mu'minin. Tapi ternyata rahmat buat orang-orang yang beriman. Di mana corona ini bisa membersihkan kita, menjadikan kita yang Allahu Akbar. Nih, yang membuat kita jadi memuji dan memuja Allah dalam kondisi corona seperti ini. Kita semakin khusyuk berdoa. Yang selama ini nggak berdoa, hari ini berdoa. Buktinya, yang selama ini nggak pakai masker, sibuk pakai masker. Sampai habis itu masker. Mau dibuat apa itu masker? Ada yang tumpuk di rumahnya. Sampai di rumah sakit masker pun tinggal sedikit. Di beberapa perusahaan nggak ada masker. Ini ada kepanikan dari orang. Tapi apakah masker menyembuhkanmu? Enggak. Nggak ada dokter yang mengatakan masker menyembuhkanmu. Hanya untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga, iya. Terus siapa yang menyembuhkan? Allah. Banyak manusia yang selama ini bergantung sama dokter. Oh, kalau mau berobat ke Singapura. Kalau mau berobat ke Malaka. Kalau mau berobat ke Penang. Mau berobat ke Inggris. Mau kemana kau berobat? Saat ini dengan corona, semua negeri yang mungkin diklaim adalah negeri yang memiliki dokter-dokter yang handal, mereka memiliki peralatan yang lengkap, dihantam luluh lantah dengan corona. Agar engkau sadar, doa, minta sama Allah, usaha dijalanin. Kita dapat melihat dokternya yang ngobatin orang yang sakit, dia terinfeksi dengan penyakit itu dan dia mati lebih dahulu daripada pasien yang dia urusin. Dan angka itu terus. Maka doa minta sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Coba buka firman Allah di surat Fatir ayat 35. Nih,
Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ahibati fillah. Maka corona ngajarkan kepada kita untuk doa. Duduk. Terus terang, Ana merasakan indahnya corona ini di rumah Ana. Ana punya anak, semua ada di rumah. Dipulangkan dari sekolahannya. Sekolahannya tutup. Akhirnya kita duduk sama mereka. Kita belajar sama mereka. Pagi dan petang semuanya zikir pagi dan petang. Bareng. Ada yang baca, ada yang dengerin. Dan subhanallah, Ana bangunkan mereka untuk sholat tahajud. Ana bangunkan, ya Allah bangun. Ini anak-anak gak pernah sholat tahajud mungkin. Ana bangunkan, kenapa? Ada corona. Kita harus minta tolong sama Allah. Bangun semuanya. Langsung ke kamar mandi mereka. Ambil wudu. Anda sampaikan doa minta sama Allah. Ini waktu mustajab. Doa mereka. Kenapa? Karena mereka tahu corona gak main-main. Mereka mengikuti berita juga. Mereka melihat sekolah mereka ditutup. Kenapa? Corona. UN, ujian nasional ditiadakan. Sebagian satu anak-anak mau ikut UN. Habis UN-nya. Artinya semua orang itu jadi tahu dengan corona ini. Dari anak TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Yang bekerja. Semuanya tahu dengan corona. Akhirnya mereka jadi sadar. Kita ngajak mereka, ngingatkan mereka itu mudah. Hanya mereka mau berdoa. Zikir pagi dan petang. Plus suruh sholat duha mereka. Maka manfaatkan corona ini. Kita bukan nakut-nakutin mereka, karena memang ini hal yang sudah mendunia. Allahu Akbar. Maka yang sudah selama ini sholat malam, yang selama ini sudah baca zikir pagi dan petang, jadi doanya semakin meresap di hatinya. Ketika membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah, katakan aku berlindung kepadamu ya Allah. Engkau Rabbul Falak. Engkau Rabbnya subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua ciptaanmu. Apa saja yang kau ciptakan. Dan corona ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ketika orang membaca min syarri ma khalaq. Ini ciptaan Allah. Anak punya anak yang masih PAUD. Dia cerita pulang sekolah terakhir, dia mengatakan, Baba, kata bu guru, corona ini jahat, Baba. Ketika disuruh baca doa, jadi dia tahu, dia berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini indahnya corona. Maka manfaatkan momentum ini, agar kita bersama keluarga kita. Ini para orang tua yang selama ini jauh dari anaknya, yang sekarang harus ada di rumah. Ingat dengan firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita bisa mulai memperbaiki diri kita. Berdoa dengan benar.
Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak membahayakan sesuatu pun di bumi dan di langit. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang baca itu 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari akan dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita mau makan, hati-hati. Nah, dan corona menjadikan kita tidak ujub dengan diri kita. WHO kemarin sudah memberikan pernyataan agar anak-anak muda yang merasa sehat, yang memiliki imun kuat, jangan sombong. Dikatakan jangan sombong. Jangan berpikir engkau tidak bisa terpapar. Sudah ada yang terpapar dan mati yang umurnya di bawah 40 tahun. Allah tuh gak suka dengan orang yang ujub. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi marahan. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan congkak, sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Jangan engkau angkat pipimu, menyombongkan diri. Apa sih engkau miliki? Ketika corona ini berada di dirimu, dan kita dapat melihat di beberapa rumah sakit di luar negeri, di Spanyol, itu orang-orang yang sakit tidur di jalan. Maka jangan sombong. Yang kuat itu Allah. Tubuh itu milik Allah. Allah mau kasih penyakit, nempel tuh COVID-19. Dan engkau tidak tahu. Tahu-tahu engkau akan sesak. Kalau engkau sayang dengan dirimu, sayang dengan keluargamu, maka jangan sombong. Kita lihat bagaimana Qarun. Ketika dia sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, ujub dengan kekuasaan yang dia miliki. Ketika disuruh berbuat baik, disuruh berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, disuruh bersedekah, disuruh berbagi, sebelum harta itu tidak ada gunanya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena aku punya ilmu. Cerita Qarun kita tahu, fakhasafna bihi wa bidaril ard. Qarun dan rumahnya tenggelam di bumi, ditelan sama buminya. Maka sesehat apapun dirimu, ketika corona itu datang, membuatmu batuk-batuk, membuat sesak dadamu, kemudian engkau akan berteriak meminta tolong. Dan orang-orang membiarkanmu tanpa pertolongan. Semua takut. Anda melihat potongan video seorang bule yang akhirnya dikatakan positif corona kalau nggak salah. Yang dia tersungkur di atas motornya, nggak ada yang berani mendekat. Ada yang jatuh di sebuah tempat di restoran, nggak ada yang berani mendekat. Dibiarin engkau. Maka jangan sombong. Corona mengajarkan kita bahwasanya sebesar apapun kita, badannya setinggi apapun jabatan kita, menteri pun datang tuh corona. Dan corona mengajarkan kepada kita hidup sehat. Ini yang indah dari corona. Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap insan pemimpin. Sama Allah dikasih nikmat. Engkau jaga tuh nikmat. Engkau bertanggung jawab atas nikmat itu. Salah satu nikmat itu adalah tubuh kita. Tahukah kita bahwa setiap sendi-sendi kita ini, sendi kita ini jumlahnya mungkin 360 sendi, itu ada biaya yang harus dibayar. Salah satu pembiayaannya adalah
Dengan sholat duha, itu cukup membiayain semua sendi yang kita pakai hari itu. Besok kita bayar lagi. Ucapan yang baik, sedekah, itu juga sebagai pembayaran untuk sendi-sendi yang kita pakai. Di satu sisi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat. Apa kata beliau? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada sebuah wadah yang paling buruk yang diisi oleh manusia lebih daripada perutnya dia. Bicara corona, COVID-19. Mungkin ada banyak kajian tentang awal mula virus corona ini. Ada yang karena pasar di Wuhan yang menyediakan makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan yang tidak layak dimakan oleh manusia. Tapi karena rakusnya manusia, semua dia makan. Maka di sini kita harus tahu, jangan sembarangan ngisi perut kita. Isilah dengan yang halal yang pertama. Kemudian isilah dengan yang baik. Ada yang halal tapi mungkin kurang sehat, hindarin. Kita juga nggak berlebih-lebihan ketika makan. Kata Nabi SAW, ketika beliau mengatakan, ma mala Adam wi'a'an syarran min batan, bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbat. Cukup anak Adam ini, kalau makan, cukup beberapa suap yang membuat tulang punggungnya jadi tegak. Jangan semua mau kau makan. Fa'in kana falabud. Tapi kalau dia ingin makan, memang harus dia makan, maka tolong tetap diperhatikan kesehatan. Apa kesehatannya? Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasi. Sepertiga buat makanannya, sepertiga buat nafasnya, sepertiga buat minumnya. Dibagi tuh. Jangan perutnya dimodifikasi. Akhirnya semua isinya makanan. Maka Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan sebuah penyakit, sebuah musibah, melainkan di sana ada hikmah. Kita ambil hikmah ini. Kita jadi hidup sehat. Cuci tangan seperti itu. Seorang muslim, alhamdulillah, dia 5 waktu berwudu. Dia tambahan lagi mau tidur berwudu. Tambahan lagi dia sebelum berwudu di pagi hari, sebelum berwudu, ketika bangun dari tidurnya itu diperintahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Jaga tangan kita. Sekarang Masya Allah orang hand sanitizer sampai habis. Emangnya diapain sama mereka? Cuci pakai sabun di rumah. Stay at home sudah. Hidup sehat. Tadi mulai kita atur makanan kita. Mungkin selama ini kita makannya ngawur. Selama ini kita makannya di warung sana, makan sana, makan sana, makan sana, makan di rumah. Ini mengajarkan kepada kita, makan di rumah. Makan tuh makanan istri. Kalau kita di restoran, entah berapa bumbu penyedap yang diletakkan di sana mungkin. Minyak yang digunakan untuk goreng kita juga nggak tahu. Tapi di rumah kita jadi makan sehat. Jangan menumpuk makanan. Apalagi bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan puasa sebelum Ramadan. Jadi kalau bicara makan nggak perlu numpuk beras macam-macam. Karena ada orang yang mindah itu supermarket ke rumahnya. Dia borong semuanya. Kau perlu makan sehat. Ramadan, engkau makan 2 kali nanti. Sya'ban, belajar nih untuk berpuasa. Kesehatan olahraga. COVID-19 mengajarkan kepada kita tentang indahnya sinar mentari. Orang-orang disuruh berjemur supaya tahu ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang indah di balik corona ini,
Corona ini ngajarin kita untuk tidak sembarangan berkumpul. Karena apa? Karena kita takut tertular dengan mereka. Kalau hanya dengan COVID-19 kita takut tertular, yang akhirnya kita sakit, kita mati. Tapi ternyata orang-orang ini banyak bawa penyakit. Penyakit itu mungkin pemikiran yang menyimpang, akhlak yang buruk, keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Maka COVID-19 mengajarkan kepada kita agar kita memilih teman-teman yang baik, memilih teman-teman yang sehat. Kenapa? Kalau kita tertular dengan pemikiran dia, kita tertular dengan keyakinan dia yang menyimpang, neraka tempat kita. Nah, untuk mau lihat nih orang yang salah berkumpul. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Nah, kita lihat nih, kalau bicara yang namanya social distancing, kita perlu hati-hati, perlu menjaga hubungan. Nah, suruh milih kawan, iya. Nggak kumpul-kumpul sembarangan, iya. Kalau itu karena takut COVID-19, kita juga memilih teman karena takut akidah kita yang nanti tergadaikan, tertular dengan pemikiran buruk dia. Coba kita baca. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah kata Allah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menggigit dua tangannya, yadai, dua tangannya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Haibati fillah, COVID-19 membuat kita jaga jarak. Kita jadi takut sama fulan. Kita jadi gak ingin bersalaman. Kita mungkin akan bersalaman dengan orang yang kita yakin orang tersebut tidak terpapar. Keluarga kita, orang-orang yang dekat sama kita. Tapi selain itu kita enggak. Kalau ternyata dalam urusan dunia kita berhati-hati memilih kawan, berkumpul, kita lebih banyak menyendiri. Maka dalam urusan agama kita harus berhati-hati agar tidak seperti yang Allah ceritakan di surah Al-Furqan. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu ikut teman dekatnya. Agamanya ikut agama teman dekatnya. Kita dapat melihat sekarang ini dengan COVID-19. Satu orang terkena, semua keluarganya. Siapa saja yang pernah berinteraksi dengan dia akan diperiksa semuanya. Kenapa? Karena takut tertular. Memang seperti itu.
Tapi anak ingin mengingatkan, jangan hanya takut gara-gara COVID-19, tapi kita juga takut dengan agama kita. Hati kita nih jangan diisi dengan semua pemikiran. Gara-gara sahib kita, anak pokoknya Ustaz, dengan semua orang berteman, jangan. Engkau COVID-19 nggak semua orang engkau berkawan. Engkau menghindar. Engkau tidak mau bersalaman dengan dia. Engkau nggak mau duduk berdekatan sama dia. Ahibati fillah. Kemudian COVID-19 ini mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sejatinya penyakit ini bisa tersebar karena ada pembiaran. Ketika dibiarkan, ketika pemerintah tidak turun tangan, ketika pemerintah tidak melarang adanya kumpulan-kumpulan seperti itu, maka penyakit ini akan terus tersebar. Dan kita harus tahu juga, salah satu penyebab turunnya bala adalah dosa. Jangan engkau mengatakan, yang berbuat dosa kan dia, udahlah urus dirimu sendiri. Hari ini COVID-19 mengatakan jangan cuma ngurus dirimu sendiri. Kita harus berpikir bersama-sama. Sampai para dokter membuat tulisan, tetaplah kalian di rumah kalian demi kami, dan kami di sini untuk kalian. Jadi ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dibiarkan satu negara habis semuanya terkena COVID-19, mungkin itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasul SAW ketika ada seorang istri Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah mungkin kita akan diazab oleh Allah sedangkan di tengah-tengah kita ada orang soleh? Apa kata Nabi SAW? Naam, iya. Idza kathrul khabath. Kalau kekejian, kemungkaran itu banyak terjadi, dibiarkan merajalela, maka turun azab Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan musibah kecuali karena dosa-dosa kita. Sebagaimana kita menjaga orang lain jangan sampai melakukan tindakan yang akhirnya dia terpapar atau menyebarkan COVID-19 dalam urusan agama kita, kita juga harus menjaga hal itu, jamaah. Jangan sampai akhirnya kita membiarkan orang-orang berbuat dosa yang kena azab bukan hanya dia. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Bukan hanya pelaku kezaliman yang mendapatkan azab, tapi kita yang membiarkan pun. Haibati fillah, masih banyak keindahan di COVID-19 ini, tapi yang jelas stay at home, tetap di rumah, tetap optimis menghadapi yang ada, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak membaca subhanallah. Apalagi doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Al-Imam Syafi'i mengatakan, la ara anfa' lil waba' minat tasbih. Beliau mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menolak bala itu lebih daripada tasbih. Karena Nabi Yunus ketika dapat bala di perut ikan itu, beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Bagaimana dengan kematian di masa-masa sekarang Ustaz? Orang jadi takut untuk takziah karena bertemu banyak orang, padahal banyak keutamaan di sana. Baik keutamaan untuk semayit maupun keutamaan untuk yang datang takziah. Dan untuk mensolatkan jenazah, apa bisa diganti dengan sholat ghaib Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Tadi kita bicara tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Gimana kita nggak bisa berangkat umrah di bulan Ramadan, Ustaz? Engkau punya niat. Ketika engkau punya keinginan, ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Gimana nih orang yang nggak takziah, padahal dia niat takziah.
Orang yang ingin mensolatin jenazah, padahal dia ingin, tapi nggak bisa mensolatin jenazah. Dia ingin mengantar ke pekuburan, tapi nggak bisa mengantarkan. Karena kondisi yang ada, tetap dia dapat pahala. Jadi ini yang indah dari COVID-19. Tinggal bagaimana engkau berniat baik. Kita nih jaga niat baik nggak? Jadi kata Rasul SAW, yuktabu lil mar'i idza kana musafiran atau maridhan makana ya'malu sahihan muqiman. Akan ditulis pahala buat seorang yang sakit atau musafir seperti yang dia kerjakan ketika dia sehat, ketika dia sedang mukim. Jadi kalau bicara keutamaan yang mungkin hilang, keutamaan umroh Ramadan yang mungkin orang nggak bisa berangkat umroh, tapi tetap dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Maka COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk niat baik. Betapa besarnya pahala orang-orang yang selama ini dia sholat di masjid. Yang selama ini dia selalu mengikuti mengantarkan jenazah. Yang selama ini selalu membesuk orang sakit. Ketika terjadi COVID-19, semua kegiatan itu mungkin dia tinggalkan. Tapi dia tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Adapun berkaitan dengan apakah mensolatin dengan sholat gaib? Nah, Anda membaca fatwa para ulama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika tidak mampu melakukan itu semua. Maka sholatlah secara gaib untuk orang yang meninggal dunia. Tapi yang jelas keutamaan-keutamaan itu tidak hilang ketika kita punya niat baik dan innamal a'malu binniyat. Barakallahu fikum. Nah, titipan pertanyaan ya Ustadz. Bagaimana menghadapi suasana sekarang, ada wabah, kita di rumah aja, alhamdulillah hal kulihal. Bagi yang uangnya pas-pasan atau yang biasa dapat harian bingung buat makan, tabungan nggak punya. Jika ikutan dagang masker atau hand sanitizer yang sekarang lagi booming, tapi dengan harga pasaran sudah tinggi, ini hukumnya gimana ya Ustadz? Jualnya sih nggak banyak dan nggak nimbun, karena memang barang pun susah. Misal dapat beberapa buah dijual dengan harga pasaran sekarang. Ini hukumnya gimana Ustadz? Apakah uang yang didapat halal? Barakallahu fikum. Nah, iya jamaah, ini kondisi bagaimana saudara-saudara kita ya, yang hidupnya pas-pasan, kadangkala gajinya harian, ketika dia tetap di rumah, dia akan kelaparan, mungkin nggak ada nafkah buat keluarganya. Boleh nggak dia memanfaatkan kondisi yang ada untuk berjualan masker, untuk jualan hand sanitizer? Sejatinya jualan hand sanitizer, jualan masker, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak melakukan penipuan, kita tidak melakukan penimbunan, dan harga seperti itu harga yang boleh yang diterima oleh masyarakat. Karena juga pemerintah, Anda melihat, akan menindak mereka yang menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Jadi kondisinya semoga nggak ada masalah ya, ketika dia menjual sesuai dengan harga pasaran, tapi tidak dengan maksud untuk memanfaatkan momentum yang ada, menyusahkan orang lain. Semoga nggak ada masalah. Tapi ketika harganya sudah melebihin pasaran, pemerintah kalau nggak salah akan menindak mereka. Karena itu sudah ada unsur orang ini sakit ya, orang ini perlu, malahan dia bukan membantu orang, menyusahkan orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan pertanyaan lagi Ustadz, mirip dengan yang sebelumnya. Ustadz, sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka pemerintah menghimbau untuk tetap tinggal di rumah. Lalu bagaimana dengan suami ana yang masih harus tetap bekerja di luar rumah Ustadz? Qadarullah, suami ana berdagang membuka stand minuman. Dan untuk saat ini juga qadarullah kami tidak punya tabungan dan harus membayar kontrakan. Jujur saya sebagai istri juga merasa khawatir ketika suami saya masih harus tetap bekerja. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi, ya Allah ya, ketika dia memang harus bekerja, ya silakan bekerja. Kondisinya stay at home itu untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Tapi, kalau dia nggak bekerja, dia akan kelaparan. Kelaparan juga
menyebabkan kematian. Ada dua kematian di sini. Kematian dikarenakan kelaparan, yang itu hal yang pasti, orang mati kelaparan nggak makan akan meninggal dunia. Adapun COVID-19 belum tentu dia terpapar. Kalau memang dia harus bekerja, maka nasihat ana ikutin arahan-arahan para medis. Pemerintah juga ketika mengarahkan harus ada social distancing ya. Kalau dia jual minuman, dia pakai mungkin pakai kaos tangan, dia berusaha untuk mensterilkan dagangan dia. Dia juga memberikan arahan-arahan kepada pembeli, tadi nggak boleh kumpul-kumpul ya. Kalau nggak salah di Cina juga restoran itu boleh buka dengan jumlah pengunjung terbatas dan duduknya nggak boleh berhadap-hadapan. Setelah duduk mereka pergi kemudian disterilkan ya. Hal-hal seperti itu tetap dilakukan. Dan selain yang seperti itu, doanya diperkuat. Karena dia semakin potensi terkenanya semakin besar buat dia karena dia keluar rumah, karena dia berinteraksi dengan orang. Tapi mudah-mudahan dengan cara dia membaca zikir pagi dan petang, selalu berdoa. Tadi yang sampaikan ucapan Imam Syafi'i dalam masalah wabah ini, nggak ada yang lebih manfaat daripada bertasbih. Suruh suami terus bertasbih. Ketika suami dia pulang dari kerjaannya, minta dia untuk mensterilkan dirinya. Pakaian dia langsung dicuci umpamanya ya. Dia cuci tangan, dia mandi bersih, baru kemudian dia berjumpa dengan keluarga dan anak-anaknya. Besoknya juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini membuat pahala buat anti dan keluarga anti, suami anti khususnya semakin besar. Karena dia berjuang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan untuk berbangga-banggaan dan bukan untuk pamer terhadap harta yang dia kumpulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titipan berikutnya Ustadz. Ustadz, sekarang ini saya sedang menunggu anak 2 saya yang baru masuk pondok 3 Februari 2020 di Indonesia. Saya berasal tinggal di Perth. Dengan ada COVID-19, saya ingin balik ke Perth, kumpul bersama suami dan kedua anak saya. Akan tetapi suami ingin saya diam di Indonesia, berdoa dan jangan putuskan perjuangan ini di jalan Allah. Saya bingung harus bagaimana, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Lihat jamaah, COVID-19 ini membuat orang-orang berpisah dari mereka yang dia kasih. Kalau sekarang dipisahkan dengan jarak, kalau hari ini dipisahkan dengan COVID-19, nanti akan dipisahkan dengan kematian. Jibril mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah semaumu, kau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah dengan mereka. Maka nasihat ana buat yang berpisah. Ada yang keluarganya mungkin ini part dengan Indonesia. Mungkin ada yang di Jawa, juga nggak bisa. Ada yang keluarganya ada di luar pulau, yang satu ada di Jawa. Apa yang harus dilakukan? Kalau suami memerintahkan anti untuk bertahan di tempat anti, maka stay at home, tetap di rumah. Perjuangkan yang ada di sini. Suami juga berjuang di sana. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka kondisi ini semoga seperti yang di awal Anda sampaikan. Kondisi yang membuat kita mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Berat iya buat kita. Beban buat kita, naam. Harus sabar iya, tahan diri. Yakin pasti ada hikmahnya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka buat mereka yang terpisah, mungkin perpisahan ini membuat doa kalian semakin khusyuk. Semakin ikhlas lillahi ta'ala. Diceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, akhirnya kaumnya ketakutan. Mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu binatang-binatang pun dikeluarkan ya. Apa kejadian
pada waktu Nabi Yunus atau cerita yang lainnya, itu dipisahkan ibu dari anaknya. Ibu dari anaknya dipisahkan. Binatang-binatang ternak dipisahkan dari anaknya juga. Kenapa? Ketika dipisahkan, doa mereka semakin khusyuk. Tapi ketika kumpul, ya berbedalah. Ketika kita nggak tahu dengan kondisi keluarga kita, ketika mereka menangis, di sana kita dengar suaranya, maka doa kita semoga semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil hikmah dari COVID-19 ini, semoga perpisahan itu berbuah keindahan nantinya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Nah, sebagai ikhwah di Wonomulyo sudah tidak keluar dari rumahnya kalau tidak penting dan tidak sholat fardu dan sholat Jumat. Dan saya perintahkan untuk anak saya untuk tidak turun dari toko dan tetap tinggal di rumah. Di luar pasar masih buka. Masjid di depan toko masih melaksanakan sholat berjamaah dan masyarakat masih lalu lalang. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah saya bisa meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan sholat di rumah, tapi kesibukan hari tetap menjual dalam toko? nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Di beberapa daerah, kalau nggak salah di Jawa Tengah, mereka sudah mengeluarkan fatwa MUI, mulai besok nggak ada sholat Jumat untuk hari esok, Jumat besok ini. Wallahu a'lam. Ana baca tadi, semoga itu nggak hoax ya. Kemudian berkaitan dengan yang kondisi ditanyakan, ini orang masih jualan, apakah dia boleh dia tetap buka toko, tapi dia tidak ke masjid, padahal masjid dekat sama rumahnya. Dan orang-orang masih ke masjid. Lihat kondisi daerah dia. Apabila termasuk yang potensi ada COVID-19 di sana, maka nggak apa-apa engkau tidak sholat. Dan ketika jualan, tetap tadi yang Anda sampaikan, bahwasanya apa artinya social distancing itu dijaga. Jaga jarak semuanya, cara penjualannya seperti itu. Karena ketika di masjid mereka sholat dengan shaf yang rapat, yang kita nggak tahu. Jadi ada rukhsah sebenarnya. Bicara jualan pula, lihat apakah itu menjadi darurat dia. Kalau memang dia umpamanya cukup untuk dia makan, kemudian dia tutup tokonya untuk menghindari keramaian tersebut, maka itu akan jadi lebih baik buat dia. Jadi yang pertama, lihat kepada kondisi daerah sana. Dari satu daerah ke daerah lainnya berbeda-beda. Ada mungkin daerah yang sudah nggak sholat berjamaah karena nggak ketahuan sampai sakit di situ. Tapi kalau bicara bekerja, Ustaz, mereka masih bekerja. Kalau memang dia diperlukan, kalau nggak kerja dia nggak bisa hidup umpamanya. Maka dia tetap bekerja, tapi dengan catatan menjaga diri, jangan sampai dia menularkan atau orang lain menularkan kepada diri dia. Dan semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini. Boleh 3 lagi, Ustaz. 3 lagi, Masya Allah. Tafadhali. Ini ada besan Ana lagi koma di rumah sakit. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita harus di rumah. Boleh nggak kita cuma berdoa saja dari rumah? Karena nggak bisa jenguk, itu yang terbaik ya Ustadz? Dan kalaupun sampai meninggal dunia, kita sampai nggak bisa datang, benarkah tindakan saya? Barakallahu fiik. Dalam kondisi wabah ini, kita tahu rumah sakit menjadi tempat yang paling beresiko untuk penularan itu. Karena di sana banyak orang-orang yang tubuhnya nggak sehat, yang kita juga nggak tahu, mungkin ada pengunjung keluarganya di luar kota yang datang ke sana membawa virus COVID-19 ini. Semuanya kita serba nggak tahu, dan pemerintah memberikan arahan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah. Dan keberangkatan keluarga untuk membusuk ayahnya yang koma atau besannya yang koma tidak terlalu tidak terlalu dibutuhkan. Artinya keberangkatan mereka ke sana, pertama dia koma, dia mungkin tidak sadar, dan di sana sudah ada yang merawatnya. Insya Allah keberadaan di rumah itu tetap lebih baik. Kalau dikatakan tadinya
tadi dikatakan bahwasanya bagaimana kalau berdoa dari rumah, silahkan terus berdoa dari rumah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha sudah dilakukan, yaitu usaha dengan meletakkan dia di rumah sakit, kemudian dengan mengeluarkan biaya, ada perawat, ada dokter yang merawat dia, maka insya Allah nggak ada masalah. Kalaupun nanti sampai meninggal dunia, tinggal dilihat. Kalau kita bisa mengantarkan jenazah dan dia bukan positif COVID-19, umpamanya keluarganya paling tidak ikut menguburkan, maka silahkan dikuburkan. Tapi kalau ternyata nanti ada masalah dengan COVID-19 ini dan tidak bisa umpamanya mensolatinya, maka dia melaksanakan sholat gaib untuk keluarganya yang meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ustadz, apakah saya boleh dalam baksos ditulisan memakai nama perusahaan? Dari niat sih nggak ada untuk ria. Cuman saya termasuk orang yang serakah. Maksud serakah di sini, pertama saya bikin baksos saya pengen pahala di sini. Kedua, saya bikin seruan di tempat wudhu untuk wakaf, pengen juga pahala di sini. Ketiga, kan uang yang disalurin buat baksos hasil dari perusahaan. Saya secara tidak langsung pengen keberkahan dari usaha saya tadi. Gimana hukumnya Ustadz? Tunggu. Dia mengatasnamakan perusahaan. Iya, perusahaan dia sendiri Ustadz. Padahal dia sendiri, perusahaan itu milik dia. Iya, betul. Gak ada masalah insya Allah ketika kita itu disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ketika kita bisa berbuat baik di semua lini, maka lakukan hal itu. Apalagi di masa wabah seperti ini. Sana'iul ma'ruf taki masari as-su' wal afat wal halakah. Perbuatan-perbuatan baik itu membantu orang itu akan menyelamatkan kita dari mati buruk, dari penyakit-penyakit, dari kebinasaan. Maka silahkan. Ketika engkau mengatakan engkau atas nama perusahaan dan dia ingin berkah, bukan ingin pujian, bukan ingin sanjungan, bukan ingin membanggakan dirinya, itu yang tahu adalah dirimu. Mengataskan nama, mengatasnamakan pribadi pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya. Namun memang yang lebih baik, sedekah itu adalah sembunyi-sembunyi. Kalau tadi dikatakan engkau berbagi dari uang perusahaan, engkau ingin berkah buat perusahaan tersebut, tanpa menyebutkan perusahaan tersebut, Allah tahu bahwasanya engkau telah berbagi lewat perusahaan yang kau miliki. Jadi berkah itu bukan karena namanya disebut. Jadi tanpa penyebutan nama pun Allah sudah tahu. Dan Allah akan kasih ganti, Allah akan kasih berkah, Allah akan kasih yang lebih dari apa yang kita berikan. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak harus orang itu tahu siapa yang memberi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah ketakutan kita yang berlebihan sama corona ini menyalahi syariat? Ketakutan yang seperti apa dikatakan berlebihan? Bahasa pertanyaan sih seperti itu. Baik, kalau bicara ketakutan yang berlebihan, kita nggak boleh takut berlebihan. Takut yang wajar. Makanya kalau ada mengatakan engkau nggak perlu takut sama COVID-19. COVID ini makhluk Allah. Betul makhluk Allah. Singa juga makhluk Allah. Makanya Rasul SAW ketika bicara penyakit nih, beliau mencontohkan penyakit ini dengan singa. Sama-sama makhluk Allah. Beliau mengatakan firra minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena kusta seperti lari dari singa. Sama-sama makhluk Allah. Kita tahu dia berbahaya, kita takut. Karena bahaya yang ada pada diri kita. Tapi sejatinya, kita takutnya sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang nyuruh kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk menjaga nyawa kita. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Kalian jangan menimpakan diri kalian kepada kebinasaan. Artinya kita takut sama Allah. Allah yang nyuruh kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga tubuh kita. Akhirnya hal-hal yang berbahaya, kita takut. Jadi takutnya wajar. Bukan takut, ini yang gak wajar gini. Di rumah ya. Tidur di rumah. Gimana kalau COVID-19 nanti lewat genteng? Turun. Pas anak tidur, ya Allah.
gentengnya dipasangin plastik sama dia. Itu yang nggak wajar gitu jemaah. Jadi kalau memang disebutkan dia itu menularnya lewat ini, lewat itu, yang wajar, ya kita perlu berhati-hati. Tapi yang tidak wajar tadi, ketika kemudian kita jadi paranoid dengan semuanya. Ada orang baru lewat naik motor, ya Allah gimana ya? Kalau dia kena, kemudian ketika angin itu dia lari dengan kencang, kemudian COVID-19 terbang, kemudian masuk ke pintu rumah anak. Kemudian kena dengan pegangan pintu. Pegangan pintunya digosokin sama dia. Padahal nggak ada yang megangin sebenarnya. Maka takut tapi tidak paranoid. Barakallahu fikum. Ingat, dalam kondisi seperti ini, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabarlah. Mungkin Allah hendak memberikan pahala syahid kepada kita. Dengan kita bersabar di tempat tinggal kita. Menanti Allah mengangkat wabah ini. Doakan saudara-saudara kita. Apa yang engkau miliki dari kelebihan harta, bagikan kepada mereka yang mungkin tidak bisa stay at home karena kondisi mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.